Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Sadaud dari Teknik Metalurgi dengan nomor induk mahasiswa 3334252 dari angkatan 2021. Latar belakang, masyarakat Indonesia memiliki keinginan untuk hidup sejahtera. Untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera, manusia membutuhkan asupan gizi protein yang cukup. Makanan bergizi dan berprotein tinggi bisa diperoleh dari banyak sumber, salah satunya yaitu ikan lele. Permintaan konsumen untuk ikan lele semakin meningkat di berbagai daerah di Indonesia. Budidaya ikan lele memiliki potensial dan prospek pengembangannya yang sangat berguna untuk meningkatkan asupan protein yang dibutuhkan masyarakat. Namun, mayoritas masyarakat Indonesia terhenti niatnya karena luas lahan yang relatif kecil dan dijadikan untuk tidak memulai. Nah, saya sebagai mahasiswa Untirta berinovasi dalam meningkatkan produksi dalam budidaya lele, walaupun hanya memiliki luas lahan yang relatif kecil, yaitu 2 kali 2 meter, dengan cara menciptakan rolling pond ini, yang menggunakan konsep biang lala dan menerapkan sistem deep water culture atau budidaya tanpa pompa air dan aerator. Lalu ada manfaat dan tujuan. PKMKC Rolling Pond ini bermanfaat untuk meningkatkan jumlah produksi budidaya lele tanpa terkendala luas lahan dan membuka kesempatan untuk membudidayakan lele bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan dari program ini adalah diharapkan dapat menjadi sebuah jalan pintas atau alternatif dalam pengembangan produksi budidaya lele, baik yang sudah memulai maupun yang belum memulai. Lalu ke kondisi lingkungan yang menimbulkan gagasan. Rolling pond atau kolam putar adalah sebuah rak yang diisi oleh box polimer tebal atau kolam lelenya itu yang memiliki ukuran dengan panjang 130 cm, lalu ada lebar depannya itu ada 160 cm dan tingginya 150 cm yang bisa memuat 8 box kolam lele yang dimana tiap-tiap box dapat menampung 50 sampai 60 lele tergantung ukuran. Karena kebanyakan masyarakat Indonesia memiliki luas tanah yang sempit, sehingga timbul gagasan untuk membuat rolling pond ini. Lalu ada mekanisme gerak rolling pond. Sistem gerak rolling pond menggunakan konsep gerak biang lala yang menggunakan hukum gaya gravitasi bumi, di mana semua benda di permukaan bumi tertarik ke pusat bumi. Rolling pond menggunakan bearing di tengah yang warna merah ini agar lebih mudah menjangkau bagian kolam belakang. Ini kolam depan, ini kolam belakang. Dan bearing di atas kolam yang ini di kolamnya agar saat diputar kolam tetap dalam posisinya, yaitu sesuai dengan konsep biang lala tadi. Nah, ini adalah desain dari samping. Ini posisi awal dan ini posisi saat diputar. Ya, misalnya ini kolam satu di sini, saat diputar kolam satu menjadi di sini. Nah, ini adalah rotasi perputaran rolling pond-nya. Ini gambaran kasarnya dari rotasi perputaran rolling pond tersebut. Yang misal ini adalah kolam satu dan ini kolam 2. Nah, kita mau menguras kolam 2 ini kolam satu, kolam 2, kolam 3. Kita mau menguras kolam 3 ini, nah kita tadi sini ada mekanisme gearnya nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Saat diputar, ini akan berpindah ke posisi ini, lalu posisi ini, dan posisi ini. Nah, di sini kita bisa menguras, ganti ikan, ngambil ikan, kasih makan, dan lain-lain. Gambaran sampingnya, dan ini desain rolling pond dari depan. Nah, ini desain rolling pond dari depannya. Dengan panjang 160 cm dan tingginya 150 cm. Nah, ini L ini pipa paralon buat pembuangan air dan ini keran. Nah, dijelaskan di slide depan. Lalu kita masuk ke material rangka. Rolling pond memuat 8 box kolam dengan satu boxnya dapat berbobot lebih dari 40 kilo, tergantung volume air dan banyaknya lele di dalamnya. Jadi material yang dipakai untuk membuat rangkanya harus kuat dan kokoh. Di sini saya menggunakan besi baja tebal untuk rangka rolling pondnya. Untuk rangka menggunakan 3 model besi. Yang pertama ada besi hollow. Besi hollow dengan tebal 1,0 mm untuk kaki-kaki rolling pondnya. Yang kedua ada pipa besi. Pipa besi dengan ukuran 19 mm dengan tebal 3 mm untuk poros tengah dan ukuran 15 mm dengan tebal 3 mm untuk rangka kolam atau rak kolamnya. Lalu ada besi plat siku.
Nah, besi plat siku dengan tebal 3 mm digunakan untuk tempat menaruh box atau untuk membuat rak boxnya. Kalau ada besi plat dengan tebal 3 mm untuk bagian atas dan bawah tempat menaruh box atau rak boxnya. Nah, ini rak boxnya. Nah, ini warna sesuai dengan materialnya. Misalnya warna ungu ini plat siku, warna ungu ini untuk plat siku, dan warna kuning ini untuk pipa besi. Jadi ini untuk pegangannya terbuat dari pipa besi, dan warna merah ini sebagai penyangga atau kaki-kakinya itu dari besi hollow, dan yang warna abu-abu ini sebagai besi plat. Jadi bahan untuk pembuatan material untuk membuat rangkanya sendiri, raknya ini dari besi plat siku dan besi plat. Nah, untuk bagian penggerak menggunakan 3 part. Bagian penggerak itu bagian yang dapat digerakkan, bagian yang dapat bergerak. Nah, yang pertama ada bearing. Nah, bearing dengan ukuran 6304 untuk bagian poros tengah, rangkaian sebagai penggerak kolam agar berputar, dan bearing dengan ukuran 6303 untuk bagian tempat menaruh box atau bearing yang ada di rangka box yang ada di rak boxnya agar kolam selalu menghadap ke bawah sesuai hukum gravitasi seperti konsep biang lala. Lalu ada gear dengan ukuran 40 di atas dan 30 di bawah sebagai alat untuk memutar dan menghentikan kolam. Nah, ini ntar dijelasin. Lalu ada roda kecil yang ada di bawah rangka agar rolling pin-nya dapat dipindahkan dengan mudah. Nah, ini ada sistem gerak. Pada rolling pin terdapat poros penggerak pada bagian tengah rangka agar kolam bisa berputar. Nah, untuk memutar dan menghentikan kolam di bagian poros tengah, tambahkan gear agar lebih mudah dalam menghentikan rolling pin-nya. Dan sebagai alat penghenti agar rangka berhenti berputar dengan menggunakan pengunci. Nah, pengunci besi padat custom yang diselipkan di antara gear bawah dan rangka. Nah, ini gambarannya. Nah, ini kan poros tengah. Nah, ini dikasih gear 2 sama ada rantainya. Dan ini dikasih pedal sama lubang pengunci. Jadi saat ingin memutar, saya misalnya kolam 2 mau di atas ini, kita mau menguras kolam 2. Nah, diputar biar kolam 2 di bawah, sesudah di bawah dipasang penguncinya dari besi padat custom ini. Nah, ini untuk sistemasi poros tengahnya di sini. Nah, ini bearingnya di sini. Ini kan besi hollow. Nah, di tengahnya dibikin dudukan buat naruh bearingnya. Nah, di depan bearingnya di dalam bearingnya ada pipa besi nih yang ukuran 19 mili untuk poros. Nah, di tengahnya dilas atau dipasang gearnya sendiri, gearnya itu. Nah, di sini di porosnya ini besi pipa juga buat pegangan dari raknya tersebut. Nah, ini di bagian raknya, ini kan tadi besi pipa pegangan raknya. Nah, ini kan di sini terdapat poros nih di di raknya buat naruh boxnya. Nah, ini tampak atasnya. Nah, di sini kan besi plat. Nah, ini tengahnya dikasih dudukan buat naruh bearing tersebut. Nah, dia ntar besi pipanya itu dilas di dalam bearingnya. Nah, ini gambaran 3D-nya. Nah, pada bagian rak untuk menaruh box terdapat 2 bearing di kanan dan di kiri yang berfungsi agar box selalu pada posisinya saat diputar mengikuti konsep biang lala. Lalu ada penjelasan pemakaian. Terdapat 2 sisi di rolling pin, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Sisi depan terdapat 4 kolam dan 2 bawah, dan sisi belakang terdapat 4 kolam, 2 atas dan 2 bawah. Jika ingin mengisi atau memberi makan atau menguras kolam bagian belakang, dilakukan dengan cara diputar, yaitu cabut pengunci di gear bawah tadi, putar tuas di rangka tadi yang di gear bawah, lalu putar hingga kolam belakang menghadap ke depan. Nah, lalu dikunci dengan meletakkan pengunci di gear bawah. Nah, ini ilustrasi pemakaiannya. Jadi, saat kita mau memberi makan kolam 4 atau kolam 1 dengan cara ini kan ada penguncinya tadi, pengunci dicabut, lalu dia ada tuas diputar tuasnya hingga yang kolam 1 ini berada di posisi 2, lalu dikunci lagi, lalu kita baru beri makan eh, sortir lele atau mau ngambil lele atau mau buang air lele.
Nah, untuk pembuangan air, kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, pembuangan air. Nah, pembuangan air kolam dapat dilakukan dengan cara menyambungkan pipa keran yang ada di depan kolam ini dengan selang, yang kemudian tahap selanjutnya yaitu buka keran, lalu selang diarahkan ke selokan atau ke tanaman atau ditampung untuk jadi pupuk. Nah, dikuras kolam hingga 60%, kemudian tutup keran, lalu isi kembali dengan air bersih. Nah, sistematiknya ini kan pipa paralon bentuk L. Nah, ini yang pipa ini berfungsi ketika kolam diisi terlalu penuh. Nah, ntar dia nggak luber dari atas airnya. Airnya akan luber di pipa ini. Jadi pas air terlalu penuh, airnya nggak keluar dari atas sini, tapi keluarnya dari pipa yang ada di tengah sini. Nah, ini alurnya kita pasang selang, lalu keran dibuka, lalu air mengalir ke selokan. Kalau udah kelar, ditutup, lalu pipa dicabut. Nah, ini gambaran asli dari pipa L tadi. Nah, ini kan, ini yang panjang ini pipa paralonnya. Kalau airnya penuh, dia keluar dari sini. Nah, kalau mau nguras, tinggal dipasang eh, pipa lalu dibuka. Nah, metode pelaksanaan. Pertama ada mengumpulkan data dengan menggunakan metode survei. Proses ini dilakukan dengan melihat langsung hasil dari survei. Yang kedua ada analisa hasil survei untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diteliti untuk menentukan alat yang tepat. Yang ketiga perancangan peralatan dan persiapan komponen yang digunakan. Yang keempat ada pengujian keberhasilan rangkaian. Yang kelima perbandingan hasil analisis data membandingkan data akhir antar objek penelitian. Yang keenam ada kesimpulan dan saran. Lalu ada biaya dan jadwal kegiatan. Nah, yang pertama ini ada anggaran biaya dulu. Yang pertama ada biaya penunjang sebesar 375.000. Yang kedua ada biaya bahan habis pakai sebesar 736.000. Yang ketiga ada biaya perjalanan sebesar 800.000. Dan yang keempat itu biaya lain-lainnya sebesar 165.000. Dan jumlah semua di total yaitu 3.076.060 rupiah. Nah, lanjut ke jadwal kegiatannya. Yang pertama adalah survei itu dilakukan di bulan pertama di minggu pertama bulan pertama. Lalu analisis dilakukan minggu kedua dan minggu ketiga di bulan pertama. Lalu ada desain dilakukan di minggu keempat bulan pertama dan minggu pertama bulan kedua. Lalu ada prakitan itu dilakukan di minggu kedua, ketiga, keempat bulan kedua dan minggu pertama bulan ketiga. Lalu ada pengujian yang dilakukan di minggu kedua, tiga keempat bulan ketiga, dan minggu pertama bulan keempat. Lalu kesimpulan dilakukan di minggu kedua, ketiga, keempat di bulan keempat. Jadi kegiatan ini selama 4 bulan. Nah, ini lampiran dari anggaran kegiatannya. Terima kasih.